Ini video pertama gua. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang makin sering muncul. Bukan cuma di internet, tapi juga di sekitar kita. Topik ini serius, tapi penting banget buat kita pahami bareng-bareng. Yup, kita bahas soal anti-science. Jadi, apa sih anti-science itu? Gini, bayangin ada orang-orang yang nolak habis-habisan hal-hal yang berkaitan sama sains. Mereka nggak percaya sama proses ilmiah yang terstruktur, logis, dan berbasis bukti. Ibarat lagi nonton YouTube, mereka skip semua video yang edukatif, malah langganan channel teori konspirasi yang nggak ada dasarnya. Nah, itu contoh sikap anti-sains. Secara sederhana, anti-sains itu adalah pandangan atau sikap yang menolak sains dan metode ilmiah sebagai cara memahami dunia. Padahal, sains itu bukan cuma urusan laboratorium dan ilmuwan berkacamata doang. Sains adalah proses mencari kebenaran yang bisa diuji, dibuktikan, dan diulang. Dia berkembang lewat data, eksperimen, dan pengamatan objektif. Tapi orang-orang yang terjebak anti-sains seringkali menolak fakta ilmiah hanya karena nggak sesuai sama opini pribadi, kepercayaan, atau informasi yang mereka dapat dari sumber nggak jelas. Terus, bentuk-bentuk anti-sains ini kayak gimana sih di sekitar kita? Wah, banyak banget contohnya dan mungkin kalian pernah lihat juga. Contoh pertama, penolakan perubahan iklim. Ini salah satu isu terbesar yang kita hadapi. Sains udah nunjukin lewat data dan penelitian bahwa aktivitas manusia bikin suhu bumi naik. Tapi tetap aja, ada yang bilang itu hoax, rekayasa global, atau cuma propaganda. Padahal, laporan IPCC dan ribuan ilmuwan di seluruh dunia udah bicara sebaliknya. Contoh kedua, penolakan teori evolusi. Teori ini udah didukung bukti fosil, genetika, dan pengamatan selama ratusan tahun. Tapi tetap ada yang menganggap evolusi itu cuma cerita fiksi karena dianggap bertentangan dengan keyakinan pribadi. Padahal, memahami evolusi penting banget buat riset medis, bioteknologi, dan konservasi lingkungan. Lanjut ke contoh yang bahaya banget, keraguan terhadap vaksin. Di masa pandemi kemarin, kita lihat sendiri gimana hoax dan teori-teori palsu soal vaksin nyebar kayak virus. Katanya vaksin bikin mandul lah, bisa dikontrol lewat chip lah, dan sebagainya. Padahal, vaksin udah terbukti menyelamatkan jutaan nyawa dan ngurangin dampak wabah sejak dulu. Ada juga yang percaya sama pseudoscience, hal-hal yang ngaku-ngaku ilmiah, tapi sebenarnya nggak punya dasar ilmiah sama sekali. Misalnya, teori bumi datar, alien yang ngatur politik dunia, atau pengobatan alternatif ekstrem yang bilang batu akik bisa nyembuhin kanker. Gawatnya, orang bisa jadi lebih percaya hal begituan ketimbang pengobatan medis yang udah terbukti lewat uji klinis. Nah, sekarang kita bahas, kenapa sih anti-sains ini jadi masalah besar? Pertama, karena bisa nyebarin informasi palsu dan teori konspirasi. Kalau orang udah kebal sama fakta, mereka gampang banget percaya hal-hal absurd. Akibatnya, masyarakat jadi bingung, susah bedain mana yang fakta, mana yang ngibul. Kedua, bisa bikin orang nolak perawatan medis yang penting. Ini bahaya banget. Misalnya, ada yang nolak kemoterapi dan lebih milih terapi, air cucian beras karena katanya lebih alami. Padahal, itu bisa bikin kondisi makin parah. Ketiga, anti-sains bisa jadi pintu masuk ke ekstremisme politik. Ketika orang mulai nggak percaya sama ilmu, mereka juga bisa kehilangan kepercayaan ke institusi, pemerintah, bahkan demokrasi. Ini bisa dimanfaatin sama kelompok tertentu buat nyebarin ide-ide berbahaya dan memecah belah masyarakat. Tapi, penting juga buat bedain ya, antara skeptisisme sehat dan anti-sains. Skeptis itu boleh banget. Justru bagus kalau kita mempertanyakan sesuatu dan cari tahu faktanya. Tapi beda sama anti-sains yang nolak bukti walau faktanya udah jelas di depan mata. Jadi, apa yang bisa kita lakuin? Pertama, jangan gampang percaya informasi yang nggak jelas asal-usulnya. Cek dulu sumbernya, lihat apakah ada bukti ilmiahnya. Kedua, coba lebih terbuka sama pengetahuan. Jangan malu buat belajar, bertanya, dan dengerin pendapat dari para ahli. Ketiga, bantu sebarkan literasi sains ke orang-orang di sekitar kita dengan cara yang positif dan santai. Ingat, sains bukan soal pintar-pintaran. Sains adalah alat buat kita memahami dunia, menemukan solusi, dan bikin masa depan lebih baik. Nolak sains sama aja kayak menolak GPS di tengah hutan. Kita jadi jalan tanpa arah, gampang tersesat, dan susah keluar.